Hmm, 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 hmm. Gimana Rames? Udah dengar? Itulah, saya tambahkan lagi. Oleh, Itulah yang dibilang hancurkan. Yesus dalam Matius 11 ayat 25. Pada waktu Ya. itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Hancur Rames ini, hancur ya. Hancur Rames ini. Tak ada perlawanan. Ternyata bukan Yesus yang di 1 Timotius 6 nomor 16. Bukan. Masolang remes. Si gondrong burere. Pangamanuk. Hancur sudah. Luar biasa. Dapat juga ilmunya abang ini ya. Oh, penatua gitu loh. Penatua dilawan. Luar biasa bang. Saya penasaran tadinya. Siapa sih yang dimaksud ini? Dialah satu-satunya yang termakan, yang tidak tersentuh kematian dan seterusnya. Oh, ternyata jawabannya betul. Bukan Inilah yang Yesus. dibilang Efesus. Inilah yang boleh saya tambahkan lagi, Bang Ya, Juma. boleh, boleh. Ini yang dibilang Efesus, Paulus bilang dalam Efesus 4 ayat 5. Satu Allah dan Bapa dari semua. Hancur Allah sudah yang ini, dari hancur. atas semua dan oleh semua Hancur ini. dan di dalam semua. Hancur, hancur sudah. Hancur. Saya tambahkan lagi. Lagi. Itu yang dibilang Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku. Betul. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Mantap sekali. Jadi sekali lagi 1 Timotius 6 nomor 16, apakah Yesus? Bukan. Hancur si prank ini, hancur prank. Prank. Ini ada Bapak Penatua yang mengatakan ternyata bukan Yesus. Hancur Bang Juma. Hancur sudah. Itu kan ya masalah tafsir aja ya. Saya kan mencoba melihat, ya saya kira itu Yesus. Tapi ya itu kan masalah tafsir kan, harus dipahami dulu. Masalah tafsir. Saya akui dari ayat 14 itu bagaimana memang cerita itu, ya benar memang saya tadi ya kurang teliti, tapi benar kalaupun saya tadi salah menyampaikan bahwa itu Yesus ya saya akui itu. Itu di situ. Iya. Pengakuan itu penting. Iya. Berarti bukan Yesus ya. Masolan generasi hancur sudah. Tambahkan Karena lagi itu Bang Juma menunjukkan ya. Lagi sikapnya dari ayat 14 itu, dia menunjukkan sikap yang maha kuasa tadi, itu Tuhan itu, Allah itu. Lagi bang. Boleh. Itu yang dibilang Yesus dalam Yohanes 10 ayat 29 30. Bapakulah yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun. Mantap sekali. Kita sapa dulu Bang Chandra. Ya bang. Katolik Protestan. Protestan. Ya. Nah gimana 1 Timotius 6:16? Bukan Yesus ternyata di situ. Siapa bilang bang? Ini Bapak Penatua. Tahun berapa dia lahir itu bang? Waduh. Bukan masalah tahun. Nyambung nggak jawabannya? Apa itu? Sebenarnya saya tahu ini maksud Bang Juma ini, dia mau membenturkan aja ini. Bukan, saya benar-benar penasaran. Mau cari tahu siapa di 1 Timotius 6:16 ini, penasaran saya. Kenapa? Karena Pemahaman Yesus itu setiap mati. orang yang berbeda memahami itu. Yesus tersentuh manusia. Bagaimana mungkin itu Yesus? Nah, Penatua jujur. Kan itu. Justru yang menolak ini saya tidak habis pikir, apa masalahnya? Dia kan tahu teks itu aja doang. Terus Bang Chandra mengatakan yang di 1 Timotius 16 ini Yesus. Kan bukan
Bukan juga kan? Ya udah sepakat kita berempat, selesai. Apa masalahnya sekarang? Kita sudah sepakat. Bukan Yesus yang ada di 1 Timotius 6:16. Kita sudah kan abang yang bilang itu. Persoalannya Iya. apa? Di 1 Persoalannya- Timotius 6 ayat 16 itu persoalannya apa? Yesus atau bukan gitu? Persoalannya, saudara-saudara kami Kristen banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ada kemudian dikatakan di dalam 1 Timotius ini bahwasanya dia tak tersentuh oleh kematian sementara Yesus mati. Gimana dong? Di sini kan tadi kan sudah dijawab, yang tidak tersentuh oleh kematian ialah Allah Bapa. Nah, Yesus tersentuh kan? Yaitu Yesus tersentuh kematian itu adalah suatu bagian rencana mati dan bangkit. Berarti Yesus bukan Bapa, kan begitu. memang bukan Bapa. Bapa tidak tersentuh kematian, Yesus tersentuh kematian. Ya bukan berarti dua pribadi yang berbeda. Kalau Anda ilahi kan berarti ada dua ilahi yang ada di situ. Kalau Anda ilahikan juga Yesus berarti ada dua ilahi di sana. Gampang kok. Gimana? Oke, sepakat kita? Ada dua ilahi kalau Anda maksakan Yesus juga ilahi. Oke? Ketuk palu. Itu sudah. Jadi jangan lagi mengatakan Kristen itu satu Tuhan. Harus Kristen ngaku tidak berbicara satu Tuhan. Kristen berbicara bagaimana mengenal Allah. Ya sudah, Tuhan itu ada 3 di Kristen, minimal 2. Karena satu Tidak persoalan itu Bang Juma. Abang bicara Kristen 3 Tuhan, tapi kami memiliki cara kami mengenal Tuhan. bagaimana caranya mengenal Tuhan? Ya itu dengan kehadiran Yesus, dengan suatu misteri keselamatan itu. Maksudnya Tuhan ini Yesus turun ke bumi gitu. Gimana? Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata Bang Juma. Kalau abang pengen tahu masuk di Kristen. Seman rasa yang kata. Mantul. Bang Juma, gini Bang Juma, ini kan lumayan banyak penontonnya nih. Apapun yang Abang Juma katakan di sini, itu tidak akan pernah menggoyangkan iman kami sebagai seorang Kristen. Dan saya memang tidak sedang 2000 ingin tahun yang lalu membayangkan. Bang Juma, itu nyata. Saksi mata melihat dia diludahi, dipukul, dia bahkan disalibkan. Justru itulah kekuatan kami. Tapi orang Yahudi sendiri tidak percaya itu. Ya, itu Sama peristiwa sama saat abang juga kan nggak Tapi- percaya sama lah. Tapi orang fakta sejarah, sejarawan Yahudi lah yang mengakui semua peristiwa historis. Memang saya Yesus tidak itu. percaya. Ya, nggak apa. Memang saya nggak percaya. Mudah-mudahan ya percaya. Nggak mungkin. Selama saya masih waras, Supaya Bang Juma selamat. tidak mungkin saya selamat dari ajaran-ajaran semua seperti itu, nggak mungkin. Gimana mau selamat? Orang yang selamat itu percaya Yesus sebagai Rasul. Titik. Sekarang Al-Quran itu sendiri pun isinya tidak bisa Bang Juma jelaskan yang saya bilang tadi, terjadi kontradiksi. Lah, Bahwa di dalam Al-Quran Anda- terjadi 2 peristiwa Isa dan Isa. Ada yang menyebut dia diangkat langsung, ada juga yang menyebut dia mati. Al-Quran itu hanya bisa sampai orang ke sana kalau orang berakal. Nah, maksud banyak Bang yang Juma nggak Anda berakal, berapa ya. tentang maksud Bang Juma Anda berapa selama tentang Anda- kitab suci kami? Selama Anda masih Kristen, Anda tidak berakal. Kalau Anda masih mengatakan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya, Anda tidak berakal. Oke, 1 menit ya, 1 menit. Santo Agustinus pernah berkata begini, kita membicarakan Allah. Mengapa kamu ragu ketika kamu tidak mengerti? Kalau kamu mengerti, itu bukan Allah. Akal Bang Juma yang kecil untuk memahami sesuatu yang besar, Allah, bisa. Tolong pahami. Justru Mampu akal Bang kebalikan. Justru kebalikan. Yesus yang tak berdaya, Anda anggap Allah, otak Anda rusak. Masa Saya ada justru- Allah ditempeleng?
ditempeleng sama manusia. Anda berbicara bahwa beriman dengan akal, agama yang masuk akal. Justru disitulah persoalannya. Agama yang hanya bisa dicerna oleh akal, ya kenapa tidak ateis saja? Ateis lebih bisa membuktikan. Oh, tidak bisa. Ateis tidak Agama punya tidak hanya agama. sekedar itu, Bang Juma. Ada namanya Sekarang- supranatural. Tidak semua harus kita bisa memahami Allah. Bang Tapi Juma, katakan saya begini, jawab. Bang Juma. Allah itu maha kuasa. Tapi kita agama tidak bisa tidak memahami bisa, bagaimana agama Allah itu agama yang benar tidak bisa membuat kita mengimplementasikan gila. kemahakuasaannya. Agama yang benar tidak mengantar jemaatnya, umatnya gila. Tidak seperti agama Anda Bukan membuat Anda persepsi, gila. Bang Juma. Saya tahu. Bang Persepsi. Juma di sini Sekarang saya tanya sama Anda, yang ditempeleng sama orang Yahudi itu Tuhan atau bukan? yang ditempeleng itu adalah Yesus. Ya, Itu sudah Tuhan atau bukan? dibuatkan itu. Tuhan atau bukan? Dia adalah anak Tuhan. Ditanya Bang, apa? itu kisah semua itu bang. Satu pun kita nggak ada menyaksikan. Kalian sama macam kalian bang. Saksi apa? Bisa jawab kan? Saya Tuhan bersaksi atau gini. bukan? Anak Tuhan. Ngeliat Kita enggak? bicara, Bang Juma, kalau kita bicara tentang Yesus, dia jelas historisnya ya, jelas. Bahkan 20 sekitar 20 tahun setelah kematian Yesus, penulis saksi-saksi mata murid-murid Yesus telah menuliskan semuanya itu. Tetapi apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya? Dia dia meninggal umur di 632, tapi Al-Quran baru dijadikan di 200 tahun setelahnya. Bayangkan, kenapa tidak pada masa sahabat-sahabat Ngaun, Muhammad kamu ada kamu pada waktu belajar itu? Kenapa Islam tidak itu dari dituliskan mana? di situ? Saya bertanya, Anda belajar Islam dari mana? Bagaimana? Anda belajar Islam dari mana? Ya saya pelajari banyak sumber. Sumber mana yang Anda pelajari yang mengatakan Surat, Bang, Al-Quran sama dituliskan macam abang. 200 tahun? Sama macam Dari mana abang. Anda Abang belajar? juga melajari Kristen dari Sekarang mana? saya katakan itu Bang Juma, bantah nggak itu? Nih, saya belajar dari Bible. Bantah nggak itu saya katakan begitu? Saya nggak bicara. Sumber Anda mengatakan Anda mengatakan bahwa 200 tahun setelah kematian Nabi Muhammad baru Al-Quran dituliskan itu dari mana? Dijadikan Al-Quran ya maksudku ya Iya, ya, bukan di mana itu? dituliskan. Di Pada saat mana? itu memang dia sudah ada dalam Sumber- tulisan kertas atau katakanlah di kayu segala macam. Tapi Itulah hebatnya orang Kristen Kenapa tidak kalau pada bicara. masa sahabat nabinya itu Bukan hidup bicara di situ cuman dituliskan? kami Kenapa hebat, harus Pak. menunggu 200 tahun lamanya? Saya gitu? tanya, Anda tahu dari mana? Data apa yang Anda bawa dengan tuduhan itu? Sekarang Anda tidak bisa bantah itu. Saya Saya belajar bagaimana? itu. Oh, coba Anda belajar dari mana? Saya belajar dari banyak sumber, tapi Anda tidak bisa Apa bantah. sumber Anda? Apa sumber apa? Sumber apa? Itulah, itu nggak bisa bantah dong kalau memang itu tidak benar. Apa yang saya mau bantah kalau cuma pepesan kosong? Pepesan kosong. Apa buktinya Anda ngomong Itu gitu? Apa buktinya Anda ngomong gitu? Apa buktinya? Kalau Bang Juma apa buktinya ngomong gitu bang? Sekarang saya buktinya sederhana. Apakah Yesus memberikan validasi terhadap Bible? Enggak. Validasi apa maksudnya? Nganga. Validasi siapa maksudnya? Pernah nggak Yesus menyebut kitab Lukas, kitab Markus? Pernah nggak? Kitab Bagaimana? Roma Paul. Kita, kitab suci kita itu, Yesus ya, meninggal. ya, itu dituliskan Bang, oleh ditulis sama anggotanya. saksi-saksi mata. Murid-murid Iya. Yesus. Siapa waktu itu. saksinya? Siapa saksinya? Murid-murid Yesus yang pada saat itu. Siapa saksinya? Kakekku salah satu kakekku. Aduh, Yohanes. mereka juga mengumpulkan saksi-saksi. Siapa saksinya? Betul. Mereka Siapa? tuliskan itu pada masa mereka masih hidup ya. Ya, siapa saksinya? Siapa? Dia Macam bersama-sama- abang lah, macam abang. dia Bang bersama-sama Iya, Juma. Yesus loh. siapa? Lukas Bang menulis Juma. dari Murid-murid itu kesaksian bersama-sama orang. dengan Yesus. Bang Lukas Juma, menulis dari kesaksian orang. Siapa orang itu? Siapa? saya Mereka bersaksi bersama-sama dengan Yesus. ada Tuhan selain Allah. Siapa orang itu? Itu cuman klaim aja kok gitu. Bang Juma. Giliran Al-Quran, wah, Al-Quran ditulis 200 Mari kita tahun bersempit ya. sebelum Muhammad. Giliran ditanya kitabmu, apakah Yesus memberikan validasi kepada buku Lukas?
Bagaimana Allah Yesus mana rupanya, memberikan Bang? validasi Kasihnya sedangkan juga dia rupanya. Berarti kitabmu itu kitab siluman. Ternyata Yesus tidak kenal kitabmu. La haula wala quwata illa terserah Bang Zuma billah. bilang itu Oh kitab siluman. terserah. Tapi fakta historisnya berkata Anda yang tidak bisa menjelaskan kitab kami apakah Yesus dituliskan oleh mengenal saksi kitab Hayalan Anda. saja. pada masa dia masih hidup. Berarti Anda Berbeda berhayal. berbeda dengan kitab Bang Zuma. Dia Kitab dituliskan saya, dengar, setelah 200 tahun. dengarkan, Tahun 800 dengar, sekian. dengarkan. Saya jari. Tradisi Al-Quran tidak seperti Bible. Tradisi Al-Quran itu melalui hafalan. Catat itu. Oke, sudah. Nah, sekarang tradisi kitabmu apa? Tulisan kan? Sudah. Enggak, aku Saya tanya jawab. dulu. Kitabmu tulisan kan? Betul, ditulis. Nah, oke. Siapa yang menulis di zaman Nabi Yesus? Siapa yang menulis di zaman Yesus? Satu. Orang-orang yang bersama dia dong. Siapa orang-orang itu? Matius, Orang-orang Markus, Lukas, Yohanes. Siapa? Di mana tertulis Markus menulis pada saat Yesus penginjilan? Pada saat Yesus penginjilan, Di mana? Yesus kan sudah wafat. Berarti Barulah tidak ada validasi dari Yesus Barulah ke dituliskan. Markus. Tapi penulisnya Dari mana masih hidup. sumbernya? Dari mana sumbernya? Berbeda dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi sudah hidup meninggal bersama duluan. dengan Nabi Muhammad. Tunggu. Saya katakan kepada saudara, tradisi Quran, tradisi lisan. Nabi Muhammad menyampaikan, sahabat mendengar, sahabat menghafalkan. Ayo. Baik, saya satu pertanyaan, oke? Silakan. Baik. Kenapa kalau memang dia adalah hafalan itu di pikiran? Kenapa surat yang terkait dengan mut'ah itu bisa hilang? Yang di Mana? Di mana? Mana yang hilang itu? Mana kau itu belajar dari penghujat Islam, pembenci Islam? Aku tanya sumbermu nanti nangis lagi. sekarang Apa? sekarang kenapa di Al-Nisa ayat 24 itu ya? Kenapa bisa hadis membatalkan Al-Quran itu coba? Kenapa hadis membatalkan? Mana Al-Quran yang dibatalkan hadis? Tunjukkan. Al-Nisa ayat 24. Coba bacakan. Mana hadisnya yang membatalkan itu? Al-Nisa ayat 24 tentang mut'ah. Di situ diperintahkan oleh Allah untuk mut'ah. Pada zaman Islam belum disempurnakan. Jangankan itu, awalnya minuman khamar itu tidak diharamkan. Awalnya sholat itu tidak diwajibkan. Sekarang gini, Itulah hukum Islam. Ketika Ayat itu- Islam diwahyukan secara berangsur-angsur, ada masa di mana Islam itu telah disempurnakan ayatnya kepada Nabi Muhammad. Pada hari ini telah kusempurnakan. Baru disempurnakan. Sebelumnya memang ada yang disebut nasak mansuk. Itu yang Anda harus pahami. Sedangkan kitab Anda, dengar dulu. Kitab bagaimana Anda. bisa? Duh, Bagaimana kok bisa firman Allah hadis membatalkan Al-Quran? Kau harus membatalkan Quran, tuduhan dari mana lagi nih? Ini saya baca ya. Nah, coba Anda Hadis bacakan. Sahih Silakan. Muslim nomor 1406. Apa di Itu situ? membatalkan yang ada pada ayat Al-Nisa ayat 24 itu. Apa katanya? Bacakan. Bacakan, kau sedang berbicara materi Islam. Ku baca. Baca. Kamu pikir orang Islam itu bisa dibodohi? Buka di Baca. situ. Ya baca ku saya. Itu maksudnya dasar. Bang Juma. Apa, Jadi Bung? ketika Bang Juma bilang bahwa Mana Al-Quran buktimu? Mana itu, kenapa tidak buktimu? Bang Juma akui aja? Udah. Diterbitkan Al-Quran itu. Udah, kalau hanya kau hati-hati, nanti kau bicara Islam, hati-hati. Hati-hati kau bicara Islam. Kalau tidak ada ilmu, hati-hati, mending kau dibawa. Hati-hati. Hati-hati, Islam itu ilmu. Tanpa ilmu kau bicara Islam, hati-hati. Sebelah kakimu di dalam sel penjara. Ilmu Islam, Islam ilmu. Bicara Islam harus pakai ilmu. Kalau cuman karena Anda baca di Google, hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Sayangkan Anda kalau Anda hanya ngomong karena benci terhadap kami, tapi Anda ngomong seenak perut, hati-hati. Mending Anda turun daripada Anda direkam. Islam itu ilmu. Ketika Anda berbicara tentang Islam, kudu wajib Anda mempertahankan itu argumentasi Anda dengan ilmunya. Anda dapat dari mana ilmunya? Perawinya siapa? Sanadnya siapa? Matannya seperti apa? Apa kedudukan haditsnya?
Apa hubungannya asbabul wurudnya dengan ayat suci Quran yang Anda maksud? Hati-hati ngomong Al-Quran Islam, hati-hati. Hati-hati, saya aja ini Muslim, tidak berani asal ngomong tentang Al-Quran. Tidak berani saya. Karena ada ilmunya, ada disiplin ilmu baku yang harus dikuasai untuk menjabarkan itu. Kalau hanya modal kebencian, oh, hati-hati sekali. Berbeda dengan Bible. Bible itu direvisi supaya manusia bisa ngerti tanpa harus sekolah. Makanya direvisi supaya dipahami dengan mudah. Begitu saudara. Silakan Bapak Penatua. Baik. Jadi Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 26 ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak. Jadi dari Bapa kehidupan itu. Betul. Supaya mempunyai diberikannya anak, mempunyai hidup